Action becomes stamped into the mind. Halo semuanya, kenalin nama saya Lui Maricimara dengan rekan saya Aura Najma. Di sini kami akan membawakan materi mengenai teori belajar menurut Lee Thorndike. Hari ini kita akan membahas tentang teori belajar yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike. Sebelum itu, mari kita kenal siapa itu dia. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia terkenal karena penelitiannya tentang perilaku hewan dan proses pembelajaran yang berujung pada teori koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa respon terhadap rangsangan ditentukan oleh proses coba-coba yang menghubungkan antara rangsangan dengan respon yang paling memuaskan. Thorndike mengembangkan dua hukum utama dalam teori belajarnya. Yang pertama adalah hukum akibat, dan yang kedua adalah hukum latihan. Hukum akibat menyatakan bahwa respons yang diikuti dengan hasil yang memuaskan cenderung akan terulang. Sedangkan hukum latihan menyatakan bahwa semakin sering hubungan antara stimulus dan respon terjadi, semakin kuat pula hubungan tersebut akan terbentuk. Ia juga memodifikasi hukum akibat dengan menyatakan bahwa penghargaan akan lebih efektif untuk memperkuat asosiasi. Sementara hukuman hanya sedikit melemahkan asosiasi yang salah. Thorndike memulai karir akademisnya di Universitas Wesleyan dan melanjutkan studi di Harvard University dan juga Columbia University. Karyanya tentang pembelajaran hewan dianggap sebagai studi laboratorium pertama dalam psikologi. Dan penekanannya pada pengukuran serta analisis kuantitatif data sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi modern, terutama dalam eksperimen behavioris. Pada saat menjadi mahasiswa pascasarjana di Columbia, Thorndike bekerja sama dengan Robert S. Woodward dalam mempelajari transfer pembelajaran. Mereka menemukan bahwa pembelajaran di satu bidang tidak secara langsung membantu pembelajaran di bidang lainnya, kecuali ada elemen-elemen umum yang mendasarinya. Temuan ini mendukung pandangan kurikulum yang lebih praktis dan relevan. Penelitiannya di bidang pembelajaran orang dewasa pada 1920-an mengungkapkan bahwa faktor bawaan pribadi bukan usia menentukan kemampuan belajar yang merevitalisasi pendidikan orang dewasa. Karya lainnya termasuk psikologi keinginan, minat, dan sikap pada tahun 1935 dan sifat manusia dan tatanan sosial pada tahun 1940. Itu tadi biografi singkat mengenai Edward Lee Thorndike. Jadi, gimana nih teman-teman? Sekarang udah tahu kan siapa itu Edward Lee Thorndike? Pertama, kita bakal membahas tentang teori koneksionisme. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah tentang membangun ikatan antara stimulus yang kita terima dengan respon yang kita berikan. Nah, bayangin aja, ada kucing yang lagi dikurung di kandang. Nah, di kandangnya ini ada pengait untuk dia bisa keluar. Nah, di depan kandang ada ikan. Pasti dong kucingnya itu bakal berusaha penuh untuk mendatangi si ikan itu. Nah, tapi di dalam kandang, si kucing ini terus berusaha buat cari cara gimana sih biar dia bisa keluar untuk bisa meraih ikan itu. Terus dia nyoba. Ketemu deh sama dia pengaitnya itu. Akhirnya kandang itu bisa kebuka dan dia bisa mendatangi ikannya. Nah, berarti apa teman-teman? Berarti setiap kita menerima stimulus, otak kita akan mencoba mencari respon yang paling tepat melalui trial dan error, melalui proses coba-coba itu tadi. Nah, di sini kita akan memilih respon yang benar. Dan semakin sering kita melakukannya, semakin cepat kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Nah, kemudian ada yang namanya konsep incremental learning atau belajar secara bertahap. Nah, menurut Thorndike, setiap usaha belajar itu terjadi sedikit demi sedikit, seperti membangun fondasi yang kuat. Ketika kita mencoba untuk menyelesaikan sesuatu, kita akan terus berusaha sampai menemukan jawaban yang benar. Semakin banyak kita berlatih, semakin cepat pula kita dapat merespons atau memberikan solusi yang tepat. Karena apa? Karena proses belajar kita akan semakin lebih efisien nih. Nah, jadi teman-teman,
Setiap kali kita belajar, kita sedang membangun koneksi dan mempercepat kemampuan kita untuk memberikan jawaban yang tepat. Proses ini tentu aja nggak bakal terjadi dalam semalam, tetapi melalui usaha yang konsisten dan penuh kesabaran. Nah, hari ini banget nih kita bakal bahas 3 hukum penting dari Thorndike. Yang pertama adalah Law of Readiness, yang kedua adalah Law of Exercise, dan yang ketiga adalah Law of Effect. 3 prinsip ini bisa bantu kita untuk belajar jadi lebih cepat dan lebih tepat. Yuk, kita simak bareng-bareng dan temukan cara yang belajar yang lebih mudah dan lebih efektif. Teman-teman tahu nggak sih, Edward D. Thorndike adalah salah satu pelopor psikologi terkenal pada abad ke-20. Ia dikenal karena merumuskan 3 hukum pembelajaran yang hingga kini diterima secara luas dan berlaku untuk semua jenis pembelajaran. Ketiga hukum pembelajaran tersebut adalah: yang pertama, Law of Readiness atau hukum kesiapan. Yang kedua, Law of Exercise atau hukum latihan, dan yang ketiga adalah Law of Effect atau hukum pengaruh. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai ketiga hukum tersebut nih teman-teman. Langsung aja, yang pertama, Law of Readiness atau hukum kesiapan. Thorndike menyatakan bahwa pembelajaran utama terjadi ketika seseorang sudah siap untuk melakukan tindakan atau belajar. Jika seseorang tidak siap baik secara fisik ataupun mental, maka pembelajaran tidak dapat terjadi secara efektif. Pembelajaran hanya dapat berkembang jika ada kecenderungan untuk melakukan tindakan setelah serangkaian penyesuaian atau persiapan. Contohnya, ketika seseorang ingin belajar bermain gitar, namun ia merasa tidak ada kemajuan dalam dirinya, dan mungkin akan berhenti berlatih jika tidak merasa siap atau termotivasi. Jadi, buat teman-teman, kalau kita mau belajar suatu hal, kita harus siap secara fisik ataupun mental agar belajar kita menjadi lebih efektif dan kita akan merasakan hasilnya. Yang kedua adalah Law of Exercise atau hukum latihan. Thorndike mengungkapkan bahwa pengulangan atau latihan sangat penting dalam memperkuat koneksi antara stimulus dan respon. Koneksi ini akan semakin kuat jika dilatih secara rutin, tetapi akan melemah jika tidak digunakan. Contohnya, ketika ada seseorang yang ingin belajar mengetik dengan cepat, ia harus berlatih secara rutin. Latihan berulang akan membuatnya semakin terampil dalam mengetik dengan cepat. Yang ketiga adalah Law of Effect atau hukum pengaruh. Thorndike menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil yang menyenangkan atau memuaskan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hasil yang tidak menyenangkan akan cenderung dihindari. Hukum ini mendasari prinsip penguatan dalam pembelajaran. Contohnya, ketika guru memberikan pujian atau hadiah kecil kepada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, akan memperkuat motivasi mereka untuk mengulangi perilaku positif tersebut. Dengan ketiga hukum ini, Thorndike memberikan wawasan penting tentang bagaimana pembelajaran dan pengembangan kebiasaan terjadi melalui penguatan latihan yang konsisten. Nah, demikian adalah penjelasan tentang teori koneksionisme dan 3 hukum pembelajaran dari Edward D. Thorndike. Yang pertama adalah Law of Readiness, yang kedua adalah Law of Exercise, dan yang ketiga adalah Law of Effect. Semua ini sejalan dengan teori koneksionisme yang mengajarkan bahwa belajar terjadi dengan membangun koneksi antara stimulus dan respon melalui trial dan error. Semakin kita sering berlatih, semakin cepat pula kita dapat merespon dengan cepat. Nah, proses belajar memang memerlukan waktu dan usaha. Tetapi dengan latihan dan konsisten, kemampuan kita akan semakin terasa. Teruslah berusaha, karena hasil yang baik pasti akan datang. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Bye-bye!